Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5 ya. Yaitu tentang masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari itu ada permasalahan yang berkaitan dengan matematika, khususnya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, nanti kita ubah ke dalam model matematika, menyelesaikannya dalam matematika ya. Contoh pertama. Pak Anton dan Pak Jaya memiliki tali, berikut masing-masing talinya. Tali Pak Anton 2,5 meter. Tali milik Pak Jaya 1,96 meter. Berapa meter selisih panjang tali Pak Anton dan Pak Jaya? Jawab. Selisih panjang tali. Kalau berkata tentang selisih berarti kita kurangi. Menguranginya bagaimana? Dari tali yang paling panjang dikurangi tali yang pendek. Yaitu tali milik Pak Anton 2,5 dikurangi 1,96. Nah, caranya bersusun ya, perhatikan. Yang luruskan komanya. Kemudian 2,5 dikurangi 196 dikurangi. Nah, di atasnya puluhan per 10 itu kan tidak ada kosong, maka Ustadzah tambahin dengan 0. Jadi boleh ditambahi koma 00 itu tidak apa-apa. Ditambahin 0 ya. Nah, 0 yang warna merah itu 0 dikurangi 6 itu kan tidak bisa. Maka ngambil angka di depannya menjadi 10. 10 dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah 4. 5-nya tadi kan dikurangi 1, tinggal 4. 4 dikurangi 9 tidak bisa, ngambil angka di depannya jadi 14. 14 dikurangi 9 itu 5. 2-nya tinggal 1, 1 dikurangi 1, 0. Jadi hasilnya 0,54. Karena ini soal cerita, maka harus ada kata jadi. Jadi selisih panjang tali Pak Anton dan Pak Jaya adalah 0,54 meter. Contoh kedua. Bu Rani membeli apel 1/4 kilogram dan jeruk 2,5 kilogram. Berapa kilogram berat buah yang dibeli Bu Rani? Ditanyakan semuanya ya, berapa berat, berarti nanti diapakan? Ditambah. Nah, kalau ditambah maka harus disamakan, harus sejenis. Misalnya di sini cara 1, apelnya kan dalam pecahan campuran. Kemudian jeruknya dalam desimal. Maka yang cara 1 ini hasilnya kita ubah ke desimal. Jadi pecahan campurannya 1/4 diubah ke desimal. Pertama 1/4 ini diubah ke pecahan biasa. Jadi 5/4 ya. Yaitu 1 kali 4 ditambah 1. 5 ya, per penyebutnya 4. Nah, Ustadzah lanjutkan ya. Jadi ini pecahan pecahan biasa kita ubah ke desimal. 5/4, lihat penyebutnya 4.
Nah, kalau penyebutnya 4, ini nanti kita usahakan ubah ke penyebutnya menjadi 10, 100, ataupun 1000. Kalau 4 pasti kalikan 25. Jadi kalian cepat mengingatnya. Misalnya 5 berarti kali 2, itu kan per 10. Kemudian 2 berarti kali 5, 10 ya. Kalau 4 kali 25. Kalau 8 kali 125 dan seterusnya. Kalau 50 berarti kali 2 supaya jadi 100. Nah, ini kali 25 per 25 ya. Nah, jadi nanti 5 kali 25 jadi 125, 4 kali 25 jadi 100. Nah, 125 per 100, ini kan 2 angka di belakang koma ya, karena per 100. Ketemunya 1,25. Jadi 1/4 ditambah 2,5 itu ketemunya adalah 1/4 kan dari sini. Ini kita tulis ini 1,25 ditambah 2,5. Caranya sama, bersusun. Urutkan komanya. Nah, ketemunya adalah 3,75. Jadi berat buah yang dibeli Bu Rani adalah 3,75 kg. Ini tadi cara 1 ya, semuanya diubah ke desimal. Cara 2, pecahan campuran diubah ke bentuk pecahan biasa. Ketemunya 5/4. Desimal kita ubah ke pecahan biasa. 1 angka di belakang koma berarti menjadi 25/10. Nah, tadi kan 1/4 ditambah 2,5. 1/4 ini kan 5/4 ditambah 25/10. Lihat penyebutnya, 4 sama 10. Maka kita cari, kita samakan KPK-nya. Ketemunya KPK dari 4 dan 10 yaitu 20. 20 ya. 4 coba jadi 20 itu dikali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5. Ketemunya 25/20. 10 supaya jadi 20 dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 25 kali 2 yaitu 50. Sama dengan 75/20. Sama dengan, nah 75/20 ini kan masih belum sederhana. Kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Yaitu mencari FPB dari 75 dan 20. Yaitu 5. Bisa dibagi keduanya. Ketemunya adalah 5. Nah, 75 dibagi 5 itu kan 15/20 dibagi 5 itu 4. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita ubah ke pecahan campuran. Ketemunya 3/4. Sekarang contoh ketiga. Luas sebidang sawah 21,1/2 meter persegi. Tanah itu ditanami jagung 7,3/10 meter persegi. Ditanami kacang tanah 6,3/8 meter persegi. Dan sisanya ditanami padi. Berapa bagian sawah yang ditanami padi? Nah, jawabannya adalah yang ditanami padi berarti luas seluruhnya yaitu luas sawah dikurangi yang ditanami jagung plus ditanami kacang. Itu ya. Nah, itu ketemunya. Nah, karena ini yang dikurung itu jagung ditambah kacang, maka jagung ditambah kacang ini kita selesaikan dahulu. Nah, ini kan penyebutnya, pecahannya, lihat pecahannya. Ini 10, ini 8, maka kita samakan. Ketemunya ini dicari KPK. KPK dari 10 dan 8. Ketemunya 40. Nah, 10 supaya jadi 40 itu kan dikali 4. Maka 3 kali 4, 12. Kemudian 8 supaya jadi 40 itu kan
dikali 5, maka 3 kali 5, 15. Sudah ketemu ya. Maka bulat ditambah bulat, 7 tambah 6 itu 13. Kemudian tinggal menambahkan pembilangnya, 12 ditambah 15, penyebutnya tetap. Ketemunya 13, 27 per 40. Kemudian kita kurangi di depannya, angka di depannya sama seperti tadi. Ini kan penyebutnya belum sama, kita samakan. Maka 1/2 itu kita ubah ke penyebut 40, yaitu 2 supaya jadi 40 dikalikan 20, maka pembilangnya juga dikalikan 20. Ketemunya 20 per 40. Nah, sekarang kita lihat pecahannya. 20 dengan 27. Bisa nggak dikurangin? Tidak bisa ya. Maka kita ambil bilangan bulat di depannya itu, yaitu 21 kita buka. Itu kan ketemunya 20 ditambah 1. Nah, 1 ini nanti kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Lihat penyebutnya. Penyebutnya kan 40. Maka kita ubah ke 40 per 40. 40 dibagi 40 kan 1 ya. Jadi 21 itu sama dengan 40 per 40. Ini ketemunya. Nah, 20, 21 itu berubah jadi ini. 20, 40 per 40 ditambah pecahannya itu sendiri, 20 per 40. Maka ketemunya 20, 60 per 40. Nah, sekarang bisa dikurangi dengan yang ini. Ya, sekarang 2 bulat dikurangi bulat, pecahan dikurangi pecahan. 20 dikurangi 13 ketemunya 7. 60 dikurangi 27 ketemunya 33 per penyebutnya tetap 40. Jadi yang ditanami padi adalah 733 per 40 meter persegi. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.